warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Padilla Pratama dari jurusan Tadis Biologi semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 19081061009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan siklus karbon dan oksigen yang merupakan bagian dari daur biokimia. Nah, sebelum kita memasuki pemaparan mengenai bagaimana proses dari siklus karbon dan oksigen ini, terlebih dahulu kita pahami apa itu definisi dari daur biokimia dan juga fungsinya. Baik, biokimia ini berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan juga geo yang artinya udara, air, maupun batu. Jadi, definisi dari biokimia ini merupakan daur ulang unsur-unsur kimia yang melibatkan makhluk hidup dan lingkungan abiotik, yang dimana proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan komponen biotik tersebut kembali lagi ke lingkungan. Fungsi daur biokimia yaitu sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik itu komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi ini dapat terjaga. Proses daur karbon dan oksigen. Proses siklus oksigen dan karbon pada tumbuhan baik di perairan maupun di daratan dapat mengubah CO2 atau karbon dioksida menjadi senyawa karbon organik. Selanjutnya akan melepaskan oksigen ke atmosfer melalui proses fotosintesis. Contohnya di perairan, pada ganggang hijau yang terdapat di laut ini, jika terkena sinar matahari, maka ganggang hijau tersebut akan menyerap CO2 untuk proses fotosintesisnya, yang kemudian akan membentuk cangkang karbonat yang tersimpan sebagai zat kafur. Yang selanjutnya, hasil fotosintesis tersebut dapat berupa karbon organik yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Sama halnya di perairan, di daratan juga pada tumbuhan dilakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan kemudian hasil fotosintesis tersebut akan dilepaskan ke atmosfer. Namun, sebagian karbon organik atau hasil fotosintesis dalam tumbuhan dimanfaatkan untuk aktivitas fisiologi melalui proses respirasi. Proses respirasi pada tumbuhan menghasilkan oksigen, kemudian sebagian oksigen tersebut akan dilepas ke udara, dan sebagiannya lagi akan disalurkan atau dihirup oleh manusia dan hewan. Manusia dan hewan juga dapat melakukan proses respirasi, namun proses dan hasilnya berbeda dengan tumbuhan. Proses respirasi manusia dan hewan akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air dengan reaksi C6H12O6 D6 molekul O2 yang menghasilkan 6 molekul CO2 dan 6 molekul H2O. Karbon dioksida hasil respirasi manusia dan hewan akan kembali ke atmosfer atau akan diserap lagi oleh produsen atau tumbuhan. Ketika manusia, hewan, dan tumbuhan mati, maka semua senyawa organik di tubuhnya akan diurai oleh dekomposer atau berupa bakteri. Nah, bakteri ini akan membebaskan karbon dioksida dari jasad makhluk ke udara atau ke dalam air. Sebagian jasad makhluk hidup ini ada yang sulit untuk diuraikan sehingga membentuk fosil. Fosil ini digunakan untuk pembuatan bahan bakar fosil yang digunakan untuk aktivitas manusia. Pembakaran pada bahan fosil ini akan melepaskan karbon dioksida kembali ke atmosfer. Baik, jadi inilah proses siklus karbon dan oksigen. Proses tersebut akan berulang secara terus-menerus. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang